Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang modul 7 Praktikum Data Science tentang tidyverse dan importing data. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah apa itu sebuah table, kemudian bagaimana cara kita menggunakan dot operator pada pipeline, kemudian bagaimana cara kita menggunakan pure package yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi seperti map, map double, dan map data frame. Kemudian juga kita akan belajar tentang tidyverse kondisional seperti case when dan between. Dan yang terakhir kita akan belajar importing data. Yang pertama, apa itu sebuah table? Untuk kita bisa memahami apa itu sebuah table, kita akan langsung praktekkan saja. Pertama-tama, cara termudah untuk kita dapat menggunakan sebuah table adalah kita mengimportkan sebuah library, yaitu tidyverse. Nah, di tidyverse ini di dalamnya sudah ada table juga, library table juga. Nah, ini. Kemudian kita langsung praktekkan saja. Misalkan saja kita punya sebuah data, frame. Misalkan kita gunakan contoh data murders. Ketika kita mengoutputkan data tersebut, semua data langsung tertampilkan gitu kan. Nah, ketika data kita berjumlah banyak kan, untuk eksplorasi data membutuhkan fungsi-fungsi tambahan gitu kan, seperti misalkan head misalkan. Kemudian misalkan untuk kita mengetahui tipe datanya, tipe data per kolom gitu, kita menggunakan str. Nah, kalau kita menggunakan sebuah table, misalnya kita convert saja si data frame tersebut, kita bisa pakai fungsi namanya s table, dan kita kirimkan datanya. Kita ingin menampilkan data frame yang sudah berbentuk table, yang akan ditampilkan adalah tampilan yang lebih informatif dibandingkan dengan data frame biasa gitu kan. Seperti kita bisa tahu dimensinya, kemudian juga langsung tipe data per kolomnya gitu. Kemudian kelebihan dari sebuah table, misalkan kalau data frame biasa, ketika kita panggil kolom yang nggak ada, itu returnnya 0, tapi tidak ada informasi tambahan gitu. Ketika kita pakai sebuah table, kemudian kita akses sebuah kolom yang nggak ada tambahan informasi seperti pesan warning message, unknown or uninitialized column, nama kolom yang nggak ada gitu kan. Itu perbedaan data frame biasa dengan data frame yang sudah berbentuk table. Selanjutnya, bagaimana cara kita menggunakan dot operator dan apa itu dot operator? Kita langsung masuk aja ke contohnya. Pertama-tama kita import sebuah package, yaitu DSLabs dan tidyverse. Kemudian juga kita import sebuah data, sebuah data frame. Kemudian coba kita lihat datanya. Nah, ini adalah data-data yang ada di dalam data frame murder. Ketika kita ingin memanipulasi data ini, misalkan saja kita mengambil semua data yang regionnya adalah northeast, kita bisa menggunakan operator pipeline kan di situ. Misalkan saja seperti ini, murders, kemudian operator pipeline, kita filter region sama dengan
northeast. Kita jalankan. Hasilnya adalah data-data yang regionnya adalah northeast. Kemudian dot operator itu bisa membantu kita mengambil sebuah kolom dari hasil manipulasi data kita menggunakan pipeline sebelumnya. Contohnya misalkan kita mau mengambil kolom total, kita tinggal tambahkan saja operator pipeline, kemudian dot s dot dollar total. Kemudian kita jalankan. Ini adalah kolom total dari data mergers yang regionnya northeast. Seperti itu. Ya, di modul sebelumnya teman-teman udah pernah belajar tentang apa itu sapply. Jadi sapply itu kan fungsi untuk menerapkan fungsi yang sama untuk setiap elemen pada list ataupun vektor gitu kan. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah fungsi, ini aku contohkan aja untuk fungsi faktorial. Isinya adalah yang menghitung faktorial dari sebuah bilangan gitu kan. Isinya kalau si bilangan itu adalah 0 atau 1 berarti faktorialnya adalah 1. Selain itu kita mengalihkan dari 1 sampai n gitu kan. Berarti kita buat deret dulu 1 sampai n. Kemudian kita tetapkan, kita inisialisasikan hasilnya adalah 1. Kemudian untuk setiap bilangan pada deret ini kita kalikan result sama dengan result kali bilangan. Kemudian kita outputkan resultnya. Misalkan kita punya sebuah deret 1 sampai 6. Kemudian kita mau menerapkan fungsi faktorial untuk deret ini. Berarti kan kita pakai sapply. Kita lihat hasilnya seperti apa. Sorry. Kita jalankan dulu. Kemudian kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah deret juga, tapi hasil dari faktorial gitu kan. Kita lihat kelas dari returnnya fungsi sapply. Jadi sesuai dengan apa yang ada di fungsi tersebut. Karena resultnya adalah numerik, maka kelas dari returnnya sapply adalah numerik juga. Berbeda ketika kita menggunakan fungsi map. Jadi map ini adalah fungsi yang ada di package pure, dan itu ada di tidyverse. Kita jalankan tidyverse-nya, kemudian coba kita jalankan lagi yang ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita lihat kelasnya. Kelasnya adalah list. Ketika kita mau mengembalikan data berupa numerik, berarti kita tinggal pakai map double. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti sapply tadi. Jadi fungsi dari map ini bisa kita tentukan tipe data dari hasil returnnya. Kemudian yang terakhir juga ada namanya map data frame. Sebelumnya kita harus ubah dulu fungsinya untuk bisa mengembalikan sebuah data frame. Kita buat sebuah table. Misalkan bilangan adalah n. Kemudian hasil faktorialnya kita simpan di hasil. Nah, ketika kita ingin mengembalikan nilai berupa data frame, gitu kan. Ketika fungsi kita mau mengembalikan sebuah data frame, kita bisa menggunakan map df. Gitu. Kita jalankan. Map df x factorial argument must have
ketika kita mau mengembalikan nilai berupa data frame, berarti kita bisa pakai fungsi map df yang hasilnya adalah sebuah data frame gitu kan. Bilangan 1, hasil faktorial 1 dan seterusnya. Kita lihat kelasnya. Kelasnya adalah data frame yang udah berbentuk table gitu kan. Karena di fungsi kita membuat sebuah data frame berbentuk table. Ketika kita sedang menganalisa sebuah data, kita akan sering melibatkan operasi-operasi yang bersyarat gitu kan. Nah, di bagian ini kita akan belajar tentang beberapa fungsi dari DP layer yang ada di package Tidyverse, yaitu adalah case when dan between. Untuk case when, misalkan kita punya sebuah deret, misalkan x adalah min 2 sampai 2 gitu. Terus kita mau operasi bersyarat, kalau dia kurang dari 0 itu berarti negatif, kalau lebih dari 0 positif, kalau 0 ya 0 berarti. Kita pakai case when. Kalau x kurang dari 0 maka negatif. Kemudian kalau x lebih dari 0 berarti positif. Selain itu true, maka 0 gitu. Biar rapi gini aja. Case when kalau x-nya kurang dari 0 negatif, kalau x-nya lebih dari 0 positif, selain itu 0 kita jalankan. Library-nya kita jalankan. Nah, min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini kan hasilnya deret min 2 sampai 2 kan. Berarti min 2 itu negatif, min 1 negatif, 0, 0, 1 positif, 2 positif. Nah, ini kegunaan case when. Terus satu lagi adalah between. Misalkan kalau dia adalah bilangan 1 sampai 0 sampai 9 adalah satuan, ketika 10 sampai 99 adalah puluhan gitu kan. Between itu adalah fungsi untuk ya range. Jadi misal kalau teman-teman pernah lihat bentuk if yang seperti ini, misalnya x kurang dari sama dengan 9 dan x lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kita bisa pakai fungsi yang lebih sederhana yaitu between. Tinggal kita kirim parameternya x between 0 sampai 9 gitu. Artinya adalah if x kurang dari 9 dan x lebih dari 0 gitu kan. Kita coba tentukan x-nya. Misalkan x adalah 5. Jalankan. Nah, hasilnya ada satuan. Misalkan dia adalah 77. Kita jalankan, maka hasilnya adalah puluhan. Seperti itu untuk between. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengimportkan sebuah file. Untuk itu, pertama-tama kita coba buat sebuah project. New project, save, new directory, new project. Misalkan coba import data. Modul 7, create project.
Nah, project udah dibuat. Kita lihat di directory kita. Dokumen modul 7, coba import data. Nah, sini kita buat folder baru namanya dataset. Kemudian kita isi pakai data ini ada bentuk Excel dan CSV. Modul 7, coba import data, dataset. Kita kopikan. Kita balik ke ini. Nah, sini udah ada folder dataset. Kalau kita lihat udah ada file Excel dan file CSV. Kemudian kita bisa untuk import data, kita kan butuh path dari data tersebut kan. Untuk itu kita bisa minta bantuan sebuah library namanya here. Nah, here itu dia akan mengembalikan path dari project kita. Nah, project kita kan tadi adalah coba import data kan. Nah, here ini akan mengembalikan path root dari project kita. Nah, kemudian untuk kita import dataset, kita bisa pakai library namanya, kita coba yang Excel dulu ya. Kita coba yang Excel, kita pakai read Excel. Kemudian hotel, kita simpan. Hotel adalah read Excel. Kemudian kita lanjut untuk kita import data berupa Excel itu kita bisa pakai library read Excel, kemudian kita panggil fungsinya read Excel, kemudian kita kirimkan parameternya, kita kirim path-nya here itu dia akan mengembalikan nilai ini. Kemudian kan kita butuh path dataset, kemudian nama filenya, berarti here dataset kemudian filenya adalah hotel XL, hotel XLSX. Kita enter coba. Path doesn't exist. Coba dataset hotel XLSX. Hotels. Enter. Kemudian coba kita lihat hotel. Nah, ketika read XLS, dia returnnya adalah sebuah data frame berbentuk table dari file Excel-nya gitu kan. Dan kalau untuk mau read CSV, kita read CSV. Kemudian kita passing juga path-nya. Ini adalah iris.csv. Kita simpan di iris. Enter. Coba kita lihat iris. Nah, kalau kita read CSV, dia returnnya adalah sebuah data frame kan. Kalau kita mau returnnya adalah table, berarti kita bisa pakai namanya library virum. Kemudian, nah di sini adalah virum. Coba kita lihat iris. Nah, akan membuat sebuah data frame yang bentuknya adalah table. Itu. Sekian video dari modul 7 ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman.